Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prima Yudanto dengan NIM 210601171400059. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi. Dalam video ini nantinya akan berisi 3 poin. Yang pertama itu sedikit pembahasan tentang etika profesi itu sendiri. Yang kedua adalah contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro. Dan yang ketiga itu contoh-contoh pelanggaran etika profesi sesuai dengan pengalaman pribadi yang saya pernah rasakan. Kita langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu apa sih etika profesi itu? Jadi etika profesi itu merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat luas atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberitahukan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Adapun fungsi dari etika profesi ini adalah satu, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua itu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi pelanggaran etika profesi berarti pelanggaran atau penyelewengan terhadap sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi suatu profesi dalam masyarakat. Banyak dari kita ini seringkali melihat pelanggaran-pelanggaran etika profesi khususnya di bidang kelistrikan. Setelah ini akan saya bahas sedikit contoh-contoh dari pelanggaran etika profesi itu sendiri. Salah satu contoh yang pertama dari pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro atau di bidang kelistrikan adalah penggunaan stop kontak yang hanya berjarak sekitar 40 cm dari lantai. Stop kontak ini salah karena atau tidak sesuai dengan etika profesi, karena seharusnya stop kontak yang digunakan adalah stop kontak dengan menggunakan penutup atau stop kontak dengan sistem putar seperti yang ada pada foto ini. Mengapa harus menggunakan stop kontak dengan dua jenis ini? Yang karena untuk menghindari anak-anak kecil atau anak-anak balita yang belum mengerti tentang bahaya listrik yang bermain di sekitar stop kontak ini agar tidak tersengat aliran dari arus listrik tersebut. Jelas, jadi tujuan dari etika profesi ini adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dari para pengguna atau masyarakat. Contoh pelanggaran etika yang kedua adalah ini terdapat stop kontak yang sudah tidak terpakai. Seharusnya stop kontak yang sudah tidak terpakai ini diberikan isolasi agar tidak terjadi tidak terjadi korsleting listrik ataupun listrik ini tidak menyengat orang yang ada di sekitarnya. Dan juga di sini terdapat kabel-kabel yang semerawut seperti ini, seharusnya diberikan manajemen pengkabelan yang baik agar tidak terjadi korsleting listrik dari kabel-kabel yang semerawut seperti ini. Ya, sudah disebutkan dua contoh tadi pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro. Dua contoh tersebut adalah yang pelanggaran yang sering sekali kita jumpai di sekitar kita yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Lanjut ke pelanggaran etika profesi sesuai dengan pengalaman pribadi. Sesuai dengan pengalaman pribadi saya, yaitu saat saya sedang kerja praktek. Waktu itu saya kerja praktek di proyek PLTA Jati Gede. Pelanggaran etika profesi yang saya temui di sana adalah salah satunya adalah para pekerja yang bekerja di ketinggian itu tidak menggunakan harness suit atau pengamanan untuk bekerja di ketinggian. Contohnya itu seperti di foto ini.
Jelas ini merupakan pelanggaran etika profesi karena kita tidak tahu ke depannya akan kecelakaan seperti apa yang akan terjadi, sehingga seharusnya kita lebih sadar untuk penggunaan harness suit jika kita bekerja di ketinggian. Lalu di proyek PLTU Jati Gede tersebut juga pelanggaran etika profesi yang terjadi yaitu kurangnya warning sign atau seperti tanda-tanda untuk tanda-tanda bahaya. Contohnya itu seperti jika ada jalan bolong atau ada tulisan sedang ada proyek, atau juga bisa jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di sana itu warning sign seperti itu masih sangat kurang. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.